Kok dikunci, Om? Ya harus dikunci dong. Kisah Aurel hidup bersama pamannya. Aurel adalah seorang remaja yang sejak kecil tinggal bersama pamannya di sebuah desa yang masih asri. Setelah ayah dan ibunya merantau keluar kota untuk mencari nafkah, Aurel dipasrahkan pada sang paman yang sehari-hari bekerja sebagai petani sederhana. Awalnya, Aurel merasa hidup di desa itu membosankan. Ia sering membayangkan betapa serunya tinggal di kota besar dengan segala fasilitas modern. Namun, sang paman dengan sabar selalu mengajaknya berbincang sambil bekerja di sawah. Setiap pagi, paman membangunkan Aurel lebih awal. Setelah salat subuh, mereka berdua berjalan menyusuri pematang sawah, udara dingin menusuk, dan kabut tipis masih menyelimuti ladang. Di sanalah Aurel mulai belajar arti kehidupan sederhana, bagaimana tanah yang digarap dengan telaten bisa menghasilkan padi yang menghidupi banyak orang. Paman selalu berkata, tanah itu tidak pernah berkhianat, Aurel. Kalau kita rawat, ia akan memberi lebih dari yang kita bayangkan. Aurel pun diajari cara memilih bibit padi, cara mengairi sawah, hingga cara menyiangi gulma agar tanaman tumbuh subur. Tidak hanya padi, paman juga mengenalkan Aurel pada berbagai tanaman lain, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat. Dari kegiatan itu, Aurel perlahan mulai mencintai dunia bercocok tanam. Hari-hari Aurel pun berubah. Ia bukan lagi anak yang merasa bosan tinggal di desa. Justru, ia menemukan kebahagiaan baru saat melihat benih yang ditanamnya tumbuh menjadi tunas hijau. Ada rasa bangga ketika hasil panen yang dirawat bersama pamannya bisa dijual di pasar dan membantu perekonomian keluarga. Selain soal bercocok tanam, paman juga selalu menyelipkan nasihat kehidupan. Ia mengajarkan kesabaran, kerja keras, serta keikhlasan menerima hasil dari usaha. Menurutnya, bercocok tanam adalah cermin kehidupan, butuh proses, ketekunan, dan doa agar hasilnya manis. Lama-kelamaan, Aurel semakin dekat dengan pamannya. Ia merasa sang paman bukan hanya sekadar pengganti orang tua, melainkan guru kehidupan yang sabar, tegas, sekaligus penuh kasih sayang. Dari tangan kasar yang setiap hari bergulat dengan tanah, Aurel belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Kini, meski masih remaja, Aurel sudah mahir membantu di sawah dan kebun. Ia bercita-cita suatu saat bisa mengembangkan pertanian modern agar hasil bumi dari desanya lebih melimpah. Ia ingin membanggakan paman yang telah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Sejak kecil, Aurel sudah terbiasa dengan kehangatan pamannya. Ia kerap diajak berbicara, diajarkan berbagai hal sederhana dalam kehidupan, bahkan sering ditemani saat belajar atau sekadar mendengarkan cerita-ceritanya. Paman Aurel tidak pernah merasa terbebani dengan kehadiran keponakannya. Sebaliknya, ia justru menganggap Aurel sebagai anak sendiri yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Di saat Aurel merasa lelah dengan tugas sekolah atau mengalami masalah dengan teman-temannya, sang paman selalu hadir untuk menenangkan. Dengan penuh kesabaran, ia mendengarkan setiap keluh kesah Aurel, lalu memberikan nasihat yang lembut. Perhatian seperti itu membuat Aurel merasa dihargai, dicintai, dan tidak pernah sendirian. Selain menjadi pendengar yang baik, paman Aurel juga kerap memberikan teladan nyata dalam keseharian. Ia rajin bekerja, disiplin, serta selalu berusaha mengajarkan kebaikan kepada Aurel. Kadang ia mengajaknya berkebun di halaman rumah, membantu memasak di dapur, atau sekadar berjalan sore di sekitar kampung untuk menikmati udara segar. Semua itu dilakukan dengan niat agar Aurel tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan penuh rasa syukur. Bagi Aurel, perhatian pamannya adalah hadiah yang tak ternilai. Ia menyadari betapa besar cinta dan pengorbanan yang diberikan pamannya tanpa pamrih. Hubungan keduanya pun semakin erat, seperti hubungan ayah dan anak yang dilandasi dengan kasih sayang tulus. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, kisah Aurel dan pamannya menjadi bukti bahwa keluarga bukan hanya tentang ikatan darah, melainkan tentang kehangatan, kepedulian, dan cinta yang nyata. Paman Aurel telah menunjukkan bahwa perhatian kecil yang konsisten mampu memberi dampak besar pada tumbuh kembang seorang anak. Aurel yang kini remaja hidup bersama pamannya. Saat ini Aurel sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas SMA. Kehidupannya banyak berubah dibandingkan ketika ia masih kecil. Namun, ada satu hal yang tetap sama, yaitu keberadaannya yang masih tinggal serumah bersama pamannya. Sejak kecil, pamanlah yang menjadi sosok paling dekat dengan Aurel. Ia merawat,
membimbing, serta memberikan perhatian layaknya seorang ayah. Kini ketika Aurel memasuki masa remaja, paman tetap menjadi figur yang berperan penting dalam kesehariannya. Hubungan mereka terjalin akrab bukan hanya karena ikatan keluarga, melainkan juga karena kebersamaan yang sudah lama mereka lalui. Setiap pagi, Aurel berangkat sekolah dengan semangat, sementara pamannya selalu mengingatkan agar ia belajar sungguh-sungguh. Paman kerap menekankan bahwa masa depan Aurel ada di tangannya sendiri, sehingga pendidikan harus menjadi prioritas. Meski kesibukan sekolah kadang membuat Aurel lelah, ia selalu merasa tenang karena ada paman yang siap memberi dukungan moral maupun semangat. Selain urusan pendidikan, paman juga sering menjadi tempat Aurel bercerita tentang kehidupan remajanya. Tentang teman-teman, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pengalaman baru yang ia temui. Paman mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi nasihat bila diperlukan, dan selalu menjaga agar Aurel tetap berada di jalur yang baik. Bagi Aurel, tinggal bersama paman bukan sekadar berbagi rumah, tetapi juga berbagi kasih sayang, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan. Ia merasa beruntung memiliki sosok yang peduli dan penuh kasih. Meskipun hidup tanpa orang tua kandung di sisinya, kehadiran paman telah mengisi ruang kosong itu dengan cinta dan pengorbanan. Kini, Aurel menatap masa depan dengan optimis. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar dengan tekun, berusaha sebaik mungkin, dan kelak membanggakan pamannya yang telah banyak berjuang demi dirinya.